Halo guys, nah di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada pengertian sistem organisasi kehidupan, kemudian yang kedua ada tingkatan dalam sistem organisasi kehidupan, dan bagian-bagian dalam sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan merupakan suatu perangkat elemen-elemen kehidupan dari struktur yang terkecil sampai struktur yang terbesar, yang mempunyai tugas dan fungsinya tersendiri dalam kehidupan. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Jika satu elemen tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi fungsi elemen yang lain, sehingga membentuk suatu sistem. Adapun tingkatan dalam sistem organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kecil, yaitu ada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer atau lapisan kehidupan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pada tingkat molekul. Molekul dapat didefinisikan sebagai sekelompok atom yang saling berikatan dengan sangat kuat dalam susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Sebuah molekul dapat terdiri dari atom-atom yang berunsur sama, misalnya oksigen, ataupun terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, misalnya adalah air. Selanjutnya yaitu pada tingkat sel. Sel adalah satuan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Pada dasarnya, terdapat 3 bagian utama pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu ada membran sel atau selaput sel, di mana membran sel adalah bagian sel terluar. Membran sel terdapat di sebelah luar sitoplasma. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung sitoplasma dan pengatur transportasi zat antar sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel berupa cairan kental yang terletak di antara selaput sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel seperti mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, plastida, sentrosom, dan vakuola. Selanjutnya yaitu ada inti sel atau nukleus. Inti sel adalah bagian yang merupakan pusat pengendali kegiatan sel dan juga penentu sifat pada keturunannya. Pada inti sel terdapat kromosom, anak inti atau nukleolus, cairan inti atau nukleoplasma, dan selaput inti. Selanjutnya yaitu pada tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan antara manusia, hewan, dan tumbuhan terdapat perbedaan. Jaringan pada manusia dan hewan terdiri dari jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan penutup seluruh permukaan tubuh. Fungsinya untuk pelindung tubuh, sebagai penyerap zat, sebagai kelenyar, dan penerima rangsang. Yang kedua yaitu jaringan otot. Terdiri dari sel-sel otot yang berbentuk memanjang. Fungsinya untuk alat gerak aktif. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Terdiri atas jaringan yang sel-selnya longgar. Sel-sel itu menghasilkan zat yang menghasilkan ruangan di antara sel-sel pembentuk jaringan. Selanjutnya ada jaringan lemak. Jaringan lemak tersusun atas sel-sel lemak yang berisi tetesan-tetesan minyak, berfungsi untuk bantalan lemak lunak yang terdapat di antara berbagai alat tubuh. Selanjutnya ada jaringan saraf. Tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi menerima dan menghantarkan rangsang. Kemudian, jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada jaringan meristem. Adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah. Pada ujung akar, ujung batang, dan kambium jaringan ini berfungsi membantu pertumbuhan. Yang kedua ada jaringan pelindung. Tersusun atas sel-sel epidermis yang tersusun rapat dan berfungsi untuk menutup seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Yang ketiga ada jaringan penguat, terdiri atas sel-sel yang bergabung membentuk serabut dan sel-sel batu. Selanjutnya ada jaringan pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Xilem terdiri atas sel-sel yang membentuk pembuluh panjang, berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem adalah kumpulan sel yang berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu jaringan parenkin.
Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan banyak mengandung kloroplas. Selanjutnya pada tingkat organ. Organ adalah kelompok jaringan yang bersatu dan bekerja sama yang menjalankan fungsi tertentu. Organ disusun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Pada manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki susunan yang berbeda-beda. Organ pada manusia dan hewan sangatlah banyak, namun untuk lebih mudah memahaminya, kita pelajari organ pada usus, jantung, dan mata. Usus terdiri dari beberapa jaringan dan bagian paling luar disebut jaringan ikat. Usus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya ada jantung. Jantung adalah organ pokok dalam tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada mata. Mata adalah alat penglihatan yang tersusun atas beberapa jaringan, yaitu jaringan otot berfungsi menggerakkan bola mata dan menyempitkan atau melebarkan pupil. Jaringan epitel berfungsi menghasilkan air mata dan menerima rangsangan cahaya. Selanjutnya organ pada tumbuhan. Organ pokok pada tumbuhan tinggi terdiri atas akar, batang, dan daun. Akar berfungsi menancapkan tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya dan menyerap air, garam, mineral dari dalam tanah. Kemudian batang. Batang berfungsi menegakkan tubuh tumbuhan dan mengantarkan air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Selanjutnya ada daun. Daun berfungsi sebagai penyelenggara. Selanjutnya ada daun. Selanjutnya ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan penguapan air. Pada daun terdapat stomata yang berfungsi untuk penguapan. Selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang bekerja sama dan membentuk fungsi tertentu. Organ tubuh tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, tapi saling bergantung dan saling berpengaruh antara organ satu dengan organ yang lain. Sistem organ terdiri dari sistem hormon, yang organ penyusunnya seperti kelenjar penghasil hormon, dan memiliki fungsi untuk mengatur fungsi organ saraf. Yang kedua yaitu sistem saraf. Organ penyusunnya seperti otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan alat indera, serta memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan gerak dan tanggapan terhadap rangsang. Yang ketiga yaitu sistem reproduksi. Organ penyusunnya seperti ovarium dan rahim, serta memiliki fungsi untuk berkembang biak. Yang keempat yaitu sistem pengeluaran. Organ penyusunnya seperti ginjal, hati, kulit, dan paru-paru, serta memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Yang kelima yaitu sistem otot. Organ penyusunnya seperti serabut dan memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya ada sistem rangka. Organ penyusunnya seperti tengkorak, alat gerak, dan badan, serta memiliki fungsi sebagai alat gerak pasif. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Organ penyusunnya seperti jantung, pembuluh nadi, vena, dan aorta, serta memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan CO2. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Organ penyusunnya seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru, serta memiliki fungsi memasukkan oksigen ke tubuh serta mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Yang terakhir yaitu sistem pencernaan. Organ penyusunnya seperti mulut, lambung, dan usus halus, serta memiliki fungsi untuk mencerna makanan agar dapat diserap oleh usus halus. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem pencernaan. Organ penyusunnya seperti mulut, lambung, dan usus halus, serta memiliki fungsi untuk mencerna makanan agar dapat diserap usus halus. Tingkatan selanjutnya yaitu organisme atau individu. Organisme adalah gabungan dari beberapa sistem organ yang saling berkaitan satu sama lain. Bila ada salah satu sistem organ yang terganggu, maka sistem organ yang lain juga ikut terganggu.
Biasanya, organisme lebih sering disebut dengan istilah individu sebagai satuan organisme. Individu adalah makhluk hidup yang bersifat tunggal. Setiap individu tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama-sama dengan individu lain yang sejenis maupun tidak sejenis. Selanjutnya, setelah organisme terdapat tingkatan populasi. Populasi adalah sekumpulan individu makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu daerah atau habitat tertentu. Suatu organisme disebut sejenis bila memenuhi persyaratan yang pertama yaitu menempati daerah atau habitat yang sama, mempunyai persamaan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kemudian yang ketiga, mampu menghasilkan keturunan yang fertil, yaitu keturunan yang mampu berkembang biak secara kawin. Selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah beberapa macam tumbuhan dan hewan yang hidup bersama-sama dan menempati wilayah tertentu, atau seluruh populasi yang menempati daerah yang sama dan saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Hubungan keterpaduan pada komunitas tersebut bermacam-macam sifatnya. Ada yang tolong-menolong, bunuh-membunuh, dan ada pula yang kompetisi. Contohnya, pada komunitas sawah, terdiri dari padi, tikus, ular, dan elang. Kemudian, pada komunitas kolam, terdiri dari teratai, ikan, kata, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah satu kesatuan lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem mempunyai dua komponen penyusun yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen dari satu ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Berdasarkan fungsi di dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah bagian ekosistem yang terdiri atas makhluk tak hidup dan berperan dalam menjamin kelangsungan hidup suatu organisme dan tercapainya keseimbangan ekosistem. Komponen abiotik terdiri atas cahaya, udara, air, tanah, suhu, dan mineral. Kemudian, berdasarkan fungsinya, ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah komponen autotrof, yaitu individu yang dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu komponen heterotrof, yaitu individu yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya, yang disintesis dan disediakan oleh individu lain. Kemudian, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Kemudian, ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya yaitu pada tingkatan biosfer atau lapisan kehidupan. Biosfer adalah bagian permukaan bumi yang merupakan kumpulan dari berbagai ekosistem. Biosfer merupakan tingkatan kehidupan tertinggi di bumi. Biosfer mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Di dalam biosfer, terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berkaitan, sehingga timbul hubungan saling ketergantungan di antara komponen-komponen tersebut. Sekian pembahasan materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan.